Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggia Firmanda, NIM 2524141 dari Lokal 3 DPTIK Angkatan 2020. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai bentuk-bentuk ancaman jaringan komputer sebagai UAS dari mata kuliah jaringan komputer. Berikut materinya. Permainan jaringan komputer ialah suatu proses untuk mencegah dan mengidentifikasi pengguna tidak sah dari suatu jaringan komputer. Fungsi jaringan komputer tersebut ialah fungsi keamanan dari jaringan komputer tersebut ialah merupakan suatu langkah untuk mencegah risiko jaringan komputer diserang secara fisik maupun logik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menyebabkan atau dapat mengganggu suatu aktivitas di dalam suatu jaringan komputer tersebut. Dapat diketahui bahwa tidak ada suatu jaringan pun yang aman dari sadapan para pengguna yang tidak bertanggung jawab. Elemen utama dalam suatu keamanan jaringan komputer terbagi dua, yaitu yang pertama tembok keamanan. Yaitu tembok keamanan ini diterapkan di baik secara fisik dan logik, dan tembok keamanan ini diletakkan di antara piranti dan layanan jaringan komputer. Lalu yang kedua ialah rencana pengamanan, yaitu rencana yang akan diimplementasikan oleh user dan user lainnya untuk menjaga keamanan jaringan komputer agar tidak ditembus dari luar. Selanjutnya ialah bentuk-bentuk ancaman jaringan komputer, yaitu terbagi atas dua, yaitu fisik dan logik. Secara fisik ialah kerusakan hardware jaringan komputer, lalu kerusakan komunikasi jaringan komputer, lalu wiretapping, dan bencana alam. Sedangkan secara logik kita dapat menyimpulkan sebagai kerusakan sistem operasi dan kerusakan aplikasi, lalu adanya virus, dan lalu adanya sniffing. Bentuk-bentuk ancaman jaringan komputer. Yang pertama ialah sniffer. Sniffer ini merupakan peralatan yang digunakan untuk memonitor suatu proses yang sedang berlangsung. Lalu spoofing. Spoofing ini ialah penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas orang lain dan memakai IP orang lain. Lalu remote attack. Remote attack merupakan penyerangan terhadap suatu mesin dan penyerang tersebut tidak memiliki kendali atas mesin tersebut. Kenapa? Karena penyerangnya berada dari luar jaringan tersebut atau berada dari jarak yang jauh. Lalu tujuan dari penyerangan tersebut ialah untuk mencuri data penting yang ada dalam komputer tersebut dan memberikan virus pada komputer tersebut atau menghancurkan komputer tersebut. Lalu hole ialah kondisi di mana software atau hardware yang dapat dimasuki oleh orang yang tak memiliki otoritas atau peningkatan pengguna tanpa izin otoritas. Hal ini biasanya disebabkan oleh kelemahan dari sistem. Selanjutnya ialah phreaking. Phreaking ialah pelaku yang menjadikan keamanan telepon melemah. Contohnya ialah pembobolan server pulsa elektrik yang diperuntukkan untuk mencuri pulsa telepon. Lalu hacker. Hacker merupakan orang yang diam-diam mempelajari suatu sistem yang biasanya sukar dimengerti, lalu mengelolanya dan meng-share hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker tidak merusak suatu sistem. Lalu cracker ialah orang yang diam-diam mempelajari suatu sistem untuk keinginan jahat atau minat yang jahat. Cracker muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin merusak. Selanjutnya ialah sniffing. Sniffing merupakan kejahatan penyadapan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet untuk mendapatkan data-data sensitif dengan secara ilegal. Lalu karena data-data
transfer data antara server dan klien tersebut terjadi bolak-balik, maka sniffing tersebut akan mengambil data tersebut dengan menggunakan tools pembantu. Lalu cara mendeteksi dan mencegah sniffing tersebut ada beberapa langkah. Yang pertama ialah menggunakan enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi ialah metode pencegahan, metode pengamanan data dengan cara mengubah data tersebut agar tidak dapat dibaca. Yang lalu pada keamanan web menggunakan SSL atau Secure Socket Layer yang berlogo gembok pada samping URL web tersebut. Ini menjamin keamanan web tersebut dari sniffing. Lalu port security pada switch manageable yang memungkinkan kita untuk memetakan port dengan alamat match tertentu, lalu menggunakan ARP positioning detection tools. Lalu kita juga dapat menggunakan protokol-protokol yang telah dilengkapi dengan enkripsi agar menjamin keamanan data. Selanjutnya ialah spoofing. Spoofing ialah suatu metode kejahatan yang dilakukan dengan cara kerjanya dengan mengakses secara ilegal, baik itu berupa perangkat komputer, mobile, maupun akun email dan akun lainnya, dan penjahat tersebut berpura-pura sebagai pemilik aslinya. Spoofing dilakukan untuk mendapatkan data sensitif baik secara individu maupun organisasi. Jenis-jenis spoofing. Yang pertama ialah identity spoofing, merupakan kejahatan dengan cara menyusup dan meretas identitas asli untuk melakukan kejahatan yang merugikan berbagai pihak. Lalu IP spoofing, yaitu memanfaatkan IP untuk menyembunyikan dan menyamarkan lokasi di mana mereka menerima dan mengupload data secara online. Lalu email spoofing, yaitu biasanya mereka mengirim email dengan menggunakan akun palsu untuk mendapatkan informasi pribadi Anda. Lalu DNS spoofing ialah melakukan perubahan alamat IP pada domain tujuan. Lalu web spoofing, yaitu dengan spoofing dengan menargetkan suatu web dengan hacker mengubah akses dari web tersebut dan melakukan duplikasi web. Cara untuk menghindari spoofing ialah yang pertama dengan menggunakan SSL pada website, yaitu Secure Socket Layer yang ditandakan dengan logo gembok pada URL. Jika suatu website memiliki tanda itu, maka website tersebut telah aman dari hacker dan sejenisnya. Selanjutnya ialah menggunakan filter pada router. Filter pada router ini berfungsi untuk menyaring IP yang mencurigakan yang masuk dalam suatu jaringan, sehingga IP spoofing dapat dihindari. Selanjutnya ialah enkripsi dan autentifikasi pada keamanan yang menggunakan kata sandi, sehingga ada keamanan double yang harus ditembus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ialah berhati-hati dalam menerima email dan mengaktifkan spam filter serta tidak mengklik semua tautan yang tidak jelas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.